Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kemarin saya baru lihat ke depan karena beberapa waktu ini kemarin baru pulang dari Sandakan dan melihat di depan luar biasa. Jadi saudara, kita sama-sama menyambut tahun baru dan saya yakin ini adalah hari yang luar biasa. Di tahun baru kita melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, setiap saat kita memasuki tahun yang baru, ada sesuatu yang selalu sebenarnya rancangan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tetapi seringkali kita juga melihat ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mencoba mencari judul yang baik, yang pas gitu, tetapi saya tidak menemukan, jadi saya akan tetap mengambil situasi yang ada dalam Kejadian pasal yang 26. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-26, kita lihat ayat yang pertama, kemudian kita baca bersama-sama ayat pertama dan ayat yang kedua, terus kita akan loncat di ayat yang mari kita buka dulu, saudaraku, Kejadian pasal yang ke-26. Ketika saudara membaca dan merenungkan pasal ini Bapak Ibu, maka saudara akan mendapatkan Allah itu Allah yang luar biasa dan Allah tidak pernah yang namanya membenci orang kaya, bahkan Tuhan merancangkan agar orang itu mengalami sesuatu yang baik. Tetapi ayat ini dalam kisah kejadian ini juga akan membuat saudara dan saya bahwa ketika ada kesulitan, ada pergumulan dan satu-satunya yang bisa memulihkan keadaan kita adalah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal yang ke-26, kita baca lebih dahulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kemudian kita loncat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kita baca sekarang ayat yang ke-12, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Kejadian 26 ini ada sesuatu yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya, bagaimana kita berhasil di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, berhasil karena hubungan kita dengan Tuhan, dan berhasil karena kita bergantung kepada janji Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah memberkati kita, itu sepertinya saudara dan saya harus paham bahwa itu bukan berarti saudara dan saya tidak menghadapi kesulitan. Ketika Tuhan memberkati saudara dan saya, itu bukan berarti saudara dan saya tidak menghadapi yang namanya tantangan dan kesulitan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika Tuhan memberkati saudara, itu akan memampukan saudara dan saya melewati segala situasi sampai pada titik saudara dan saya mengalami pemulihan dan Tuhan menolong saudara dan Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Ishak adalah anak dari Abraham dan kita tahu Abraham dikatakan sebagai orang yang sangat kaya. Tetapi Ishak ternyata di sini
tidak hanya sekedar bergantung kepada harta warisan daripada Abraham. Dia tidak bergantung kepada harta warisan yang ditinggalkan bapaknya. Dia tetap harus menjalani kehidupan di mana dia tidak bisa menggantungkan diri kepada warisan ayahnya. Tetapi di sini kalau saudara melihat bahwa ketika Abraham meninggal, maka Ishak yang menikah dengan Ribka mulai menjalani kehidupannya. Dan tiba-tiba di sana dikatakan bahwa mengalami kondisi timbullah kelaparan di negeri itu. Dan dicatat dengan baik, ini bukan kelaparan yang pertama. Itu juga terjadi pada masa Abraham. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan ketika mengalami kondisi seperti itu, maka saya yakin setiap saudara dan saya ketika menghadapi yang namanya situasi-situasi sukar, maka kita akan mulai mencari cara dengan kemampuan kita, dengan hikmat kita memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana menghadapi kesulitan itu. Bagaimana menghadapi masalah itu. Dan Ishak sedang menghadapi masalah kelaparan dan itu tidak hanya buat dirinya. Karena ada banyak orang-orang yang ikut bersama dengan Ishak. Dikatakan ada banyak anak buah yang ikut bersama Ishak. Itu berarti ada banyak pengikutnya, keluarga-keluarga yang bersama-sama dengan Ishak. Dan itu juga yang membuat saudaraku bahwa orang-orang ini saudara ingat ketika Abraham, keponakannya Lot mengalami masalah ditawan oleh musuh. Abraham bersama beberapa rekan itu merebut keluarga dari Lot ini. Dan berperang di sana. Itu berarti bahwa ada banyak orang-orang, pekerja-pekerja, prajurit yang ada juga bersama-sama dengan Abraham. Dan tentunya itu terus kepada Ishak. Sehingga Ishak juga bertanggung jawab kepada orang-orang ini. Tidak hanya kelaparan buat dia sendiri. Bukan kelaparan buat keluarganya sendiri, tapi kelaparan buat seluruh masyarakatnya. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan saudara perhatikan ketika dia mulai berpikir, mulai merenungkan apa yang dilakukan, maka timbul sebuah pemikiran, kita mengungsi ke Mesir. Kita mengungsi ke Mesir. Kita pergi ke Mesir. Tapi saudara perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada Ishak, Bapak Ibu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri itu. Dan ayat yang ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, maka Ishak ketika mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Ishak mengikuti warisan iman dari Abraham. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia juga terhubung dengan Tuhan. Sehingga dia mengerti dan bisa menangkap mana firman Tuhan, mana pikirannya, mana perasaannya. Dia mendengarkan dan mengerti apa yang Tuhan berikan, perintahkan kepada dia. Sehingga dia mengerti dengan jelas ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dia tidak meragukan siapa Tuhan itu. Karena ketika seseorang ada penampakan-penampakan, itu bisa jadi bukan penampakan dari Tuhan. Dan berapa banyak orang-orang tertipu dengan penampakan-penampakan ini, penglihatan-penglihatan ini seolah-olah dari Tuhan tetapi bukan dari Tuhan. Dan Ishak mengerti bahwa yang menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya adalah Tuhan. Dan ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat dekat antara Ishak dengan Tuhan. Dan tidak hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi ketaatan. Katakan bersama dengan saya ketaatan. 2, 3. Ketaatan. Ishak taat pada tuntunan Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan bagi rekan-rekan yang merayakan Imlek, masuki tahun yang baru tahun ini. Mari kita memikirkan kita. Di tahun ini bagaimana saudara dan saya melangkah. Apakah saudara dan saya masih menantikan Tuhan lebih dahulu
dan meminta tuntunannya dalam hidup kita. Bagaimana kita melangkah di tahun ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat anak-anak kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat usaha saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat pelayanan saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat pekerjaan saudara. Bapak Ibu, mari kita mau kembali kepada cara yang benar, yaitu memohon tuntunan Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara, menyampaikan sebuah pesan kepada saudara, mungkin bukan dengan suara yang terdengar di telinga kita. Mungkin saudara mendapatkan seperti para hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama mendapatkan mimpi. Mungkin ada orang yang menyampaikan pesan melalui Tuhan, menyampaikan pesan melalui istrimu, melalui anak-anakmu, dan itu menjadi sebuah rema. Atau mungkin saudara mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui mimbar ini. Maka saudara tangkap itu. Dan saudara mulai belajar mentaatinya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian Bapak Ibu ketika Ishak kemudian tidak pergi ke Mesir. Dan dia tinggal di Gerar. Dan Gerar ini ada satu wilayah di tanah Kanaan itu Bapak Ibu. Dan tentunya di Gerar ini juga sama, juga mengalami situasi yang sama. Yaitu sedang dalam kondisi kelaparan. Sedang dalam kondisi mungkin seringkali kelaparan terjadi karena hasil panen tidak memuaskan. Karena cuaca yang tidak mendukung sehingga mestinya bisa panen, nggak bisa panen. Mestinya bisa waktunya panen karena mungkin kena hujan, kemudian habislah bulir-bulir itu nggak jadi dipanen. Dan situasi-situasi itu terjadi di wilayah di mana Ishak tinggal. Dan mereka tinggal tentunya kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 20 itu adalah satu wilayah di mana Abraham tinggal di daerah dan bekerja sama dengan Abimelek ini, kerajaan Filistin ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, di Gerar inilah kemudian Ishak tinggal. Dan sama-sama sedang menghadapi situasi itu. Tetapi yang luar biasa, di tengah-tengah situasi ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan janjinya. Perhatikan kembali janji Tuhan kepada Ishak ini Bapak Ibu. Ayat yang ketiga tadi, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Janji Tuhan buat Abraham adalah wilayah di tanah Kanaan itu. Dan sekarang mereka tinggal di wilayah itu dan sama-sama sedang mengalami kelaparan. Tapi yang luar biasa, dan ini yang saya mengajak saudara sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan di ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, saya berdoa saudara mendapatkan tuntunan Tuhan, tetapi saudara dan saya juga harus mengerti dan bertindak di dalamnya. Tidak menyerah dengan situasi, tidak menyerah dengan keadaan. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Ishak tadi. Maka, ayo kita baca bersama-sama ayat 12, 23. Maka, Kejadian 26 ayat 12, 23. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kadang-kadang kita mendengar orang berkata, situasi sukar, ndak usah mengembangkan sayap. Situasi sukar, nggak pas kalau kita mau buka usaha. Sekarang ditarakan kafe banyak, nggak cocok kita buka kafe lagi. Kemudian banyak hal yang membuat seolah-olah kita nggak akan bisa melangkah. Tetapi saudaraku, saya mengajak saudara bukan untuk melawan atau melakukan sesuatu yang saudara pikirkan, analisa dengan baik dan kemudian saudara tabrak begitu saja. Tidak. Saudara dan saya melangkah itu berdasarkan apa yang Tuhan tahu. Tetapi saudara dan saya juga harus mulai melangkah, jangan berdiam terlalu lama melihat situasi. Pengkhotbah pernah berkata begini, kalau orang petani melihat cuaca, melihat situasi, nggak akan pernah melangkah untuk menabur. Dan Ishak mengerti itu.
Kalau melihat situasi kondisi sekarang ini adalah masa nggak cocok untuk bisa menabur, bisa nanti panennya gagal lagi dan akan mengalami kesulitan dan lebih parah. Buang waktu, buang tenaga, sia-sia. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tapi Ishak melangkah, dia menabur. Itulah sebabnya tadi saya katakan judulnya khotbah menabur di waktu susah, waktu sukar. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu sekali lagi, coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudaraku dikasih Tuhan, dicatat dengan baik di tahun itu juga. Saya tidak dikatakan dengan jelas berapa rentang waktu masa panen dari dia menabur, tetapi dicatat dengan jelas di tahun itu. Maka apa yang dilakukan Ishak enggak sia-sia. Bahkan dicatat 100 kali lipat dari apa yang dia harus dapatkan dari biasanya. Dan saudara dikasih Tuhan, dan dicatat dengan jelas kembali pernyataan ini, sebab, ayo ini seringkali kita lupakan. Mari kita baca bersama-sama, sebab, 2, 3, sebab ia diberkati Tuhan. Kasih tahu sebelahmu, engkau menerima tuaian karena engkau diberkati Tuhan. Amin. Engkau berhasil karena engkau diberkati Tuhan. Amin. Usahamu berhasil karena engkau diberkati Tuhan. Amin. Engkau bekerja dengan benar, dengan baik, tanggung jawabmu bisa selesaikan dengan baik, itu engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Kuliahmu mungkin engkau tertatih-tatih untuk mendapatkan IP3, tapi engkau bisa mampu melewatinya, dan itu adalah berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau melihat situasi ini, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Dan Bapak Ibu, tidak hanya di situ. Ketika Tuhan janjikan untuk diberkati, maka ayat yang ke-13 itu memperjelas kondisinya. Dan makin lama dan orang itu, Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Akhirnya saya melihat Bapak Ibu, bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan, orang Kristen tidak dilarang untuk menjadi kaya. Tetapi Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kekayaan itu bukan ukuran kerohanian. Tolong perhatikan, kekayaan saudara, keberhasilan saudara itu bukan ukuran rohani saudara. Mengapa itu saudaraku? Mari kita belajar kembali. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara membaca selanjutnya, ketika di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 di atasnya, maka tibalah saudara baca di ayat yang ke-7. Ketika dia membawa istrinya Ribka, dia datang kepada Abimelek. Tuhan, kami izinkan kami tinggal di dekat daerahmu karena situasi seperti ini. Dia datang bersama Ribka. Apa yang dikatakan Ishak? Ishak berkata, siapakah perempuan itu? Tanya sama si Abimelek. Ini saudaraku. Bapak-bapak atau ibu-ibu saudara, kalau engkau sedang berkerip sama suami, sama suamimu, kemudian ada orang baru bertanya, istrinya kah? Bukan, adik saya. Kira-kira apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan para ibu, para istri? Kalau suamimu memperkenalkan dirimu, ini istrimu kah? Enggak, adikku. Saya yakin saudara, jangankan saya seringkali melihat itu video-video singkat itu, jangankan mengaku itu, ada lagi berjalan sama suami istri, ada barangnya jatuh perempuan yang lain, diangkat, diambil, dan terima kasih sampai di rumah si istri, terima kasih, terus diolok terus. Bapak Ibu, kenapa? Enggak mungkin saudara. Saudara perhatikan bagaimana perasaan Sarah dan bagaimana Ishak, perasaan Ribka dan bagaimana Ishak memiliki sebuah karakter yang dapat saya katakan minta maaf, pengecut, tidak berani bertanggung jawab, tidak berani membela, menutupi dan mengakui keadaannya.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Karakternya saat itu dia dalam ketakutan. Dia berpikir kalau aku ngakuin dia istriku, jangan-jangan aku akan mengalami situasi yang buruk. Orang merebut dan orang akan membunuh aku. Saudaraku, dan Ishak melakukan situasi kondisi yang seperti yang saya katakan tadi, memiliki sebuah karakter yang saya katakan sekalipun dia mengenal Tuhan, tapi dia mengalami satu proses, mengalami satu keadaan yang karakternya belum benar-benar pulih. Saya yakin, tapi bapak-bapak di sini adalah para laki-laki yang bertanggung jawab semua. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Para istri bilang, yes itu suamiku kita. Amin. Saudaraku, ini keadaannya Bapak Ibu. Tidak berbanding lurus. Dan itulah juga saudara harus pahami bagaimana proses kehidupan kita. Orang-orang yang kadang-kadang saudara lihat sebagai orang yang hebat, itu di balik layar ada hal-hal yang juga tidak sempurna. Tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi teman-teman anak-anak muda sekarang, kalau kamu mau ingin menikah, jadi berhubungan, kenali baik-baik calon suamimu, kenali baik-baik calon istrimu. Kalau engkau hanya mengenal hanya waktu di kafe, itu enggak menjamin. Karena kalau di kafe, dia selalu baik-baik saja. Dia akan melakukan semuanya serba baik saja. Jadi sebelum engkau melangkah lebih jauh, kenali karakternya ini. Mungkin satu waktu engkau boleh pergi melihat situasi enggak cuma duduk. Melihat bagaimana seseorang pasanganmu, calonmu itu menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi masalah-masalah. Disitulah engkau akan melihat bagaimana karakter calonmu itu. Dan kalau engkau sudah mengenalnya, baru engkau, ya ternyata memang seperti itu, baru engkau mulai melangkah. Dan banyak orang yang tertipu di sini. Melihat tongkrongannya. Loh yang paling parah sekarang ini kan saudaraku dari sosmed gitu kan. Waduh waktu di media sosial kenalan, waduh cantiknya, gantengnya gitu loh. Tapi setelah ketemu ternyata tempelan semua sini ya. Enggak asli semua. Kaget-kaget, terkejut-terkejut. Nggak ada yang pikir, waduh kalau di foto itu kok cantik betul ya, kok di foto kok ganteng betul. Ternyata enggak. Kemudian ada, waduh kalau di foto itu gagal, tapi waktu ketemu ternyata ya tingginya enggak sampai 1 meter. Kayak saya lebih pendek lagi gitu. Kan jadi terkejut semua gitu loh. Karena enggak ngelihat itu loh Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Nah inilah yang dihadapi juga oleh Ishak. Ishak mengalami situasi dia kehilangan keyakinannya, dia kehilangan imannya, dia kehilangan bahwa Allah sanggup melindungi dia. Dan dia tidak berani mengakui bahwa dia istrinya. Saudaraku dikasih Tuhan, kadang-kadang memang ada perasaan gimana ya saudara, kalau saya tidak tahu bagaimana perasaan Ribka. Ribka, nanti kalau ketemu orang, kamu bilang saudaraku ya, kamu bilang adikku ya, jangan bilang suamiku. So, saya nggak tahu bagaimana perasaannya. Saya pribadi kalau anak-anak saya berjalan, kemudian dia nggak berani ngakuin saya bapaknya, rasanya gimana gitu. Dan kadang saya pernah tanya, kamu malu kah kalau bapakmu pendeta? Enggak sih, saya nggak pernah malu. Jadi kamu sering cerita kalau bapak pendeta? Ya aku cerita kalau bapakku pendeta. Jadi ada rasa senang kalau ternyata mereka menerima, mengakui keberadaan kita. Tapi saat itu, saudaraku, Ishak adalah orang yang, maaf sekali lagi, pengecut. Tidak berani bertanggung jawab. Dan kadang-kadang kita juga menghadapi seperti itu. Kalau ada teman yang berhasil, kita akan selalu berkata, saya teman, saya kenal dia itu. Kita minum bersama sering tiap pagi sarapan. Tapi kalau minta maaf, dia lagi punya masalah, kemudian tertangkap KPK. Kenalkah? Enggak. Kenalkah? Enggak. Bapak Ibu, ini sering kali terjadi. Tapi saya mengajak saudara untuk memiliki sebuah karakter yang seperti ini harus ditinggal. Tapi Bapak Ibu ingat sekali lagi, janjinya Tuhan
berkatnya Tuhan ternyata tetap berjalan atas Ishak. Apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Dan dia tidak akan menghentikan itu. Karena ini adalah sebuah perjalanan iman dari Ishak. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sekarang saudara perhatikan berikutnya. Dan ketika tantangan di awal, dia mengalami tantangan kelaparan, tapi setelah dia kaya, ternyata dia juga mengalami kelaparan, mengalami tantangan juga Bapak Ibu. Saudara perhatikan tadi ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Dan sumur-sumur yang digali oleh Abraham bapaknya itu ditutup dengan cara halus. Abimelek, orang-orang Gerar mengusir Ishak, menyingkirkan Ishak. Dan itu adalah karena apa? Tentunya hal yang wajar. Karena Ishak semakin kaya, Ishak semakin punya banyak anak buah, kambing dombanya semakin diberkati, semakin banyak, dan kelompoknya Abimelek tentunya melihat kalau ini terus tinggal berbahaya bagi kita. Dan dia mulai mengusir. Tetapi ketika dia mulai mengusir Ishak, itu tetap diliputi dengan kebencian dan kemarahan. Kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama saudaraku, saudara perhatikan ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu. Saudara bisa lihat Kejadian pasal 26 ayat 16. Coba kita baca bersama-sama. Maka Abimelek pergilah. Ayo kita baca, 2-3. Kejadian 26 ayat 16, 2-3. Lalu kata Abimelek pada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Dan kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-22, mari kita baca bersama-sama 22. 2-3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran pada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara perhatikan di ayat yang ke-16, 17, 18, maka orang-orangnya Abimelek ini terus mengganggu. Sumur yang digali oleh Abraham, ditutup sama mereka. Ketika kemudian orang-orang Ishak menggalinya kembali, maka orang-orang itu merebutnya. Ada yang namanya Sitna. Ada yang namanya, kalau saudara memperhatikan di ayat yang ke-20, Esek, ayat yang ke-20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Mereka merebutnya, saudaraku. Dan sangat penting sumur itu buat penggembalaan domba-domba mereka. Dan mereka terus mengganggunya. Baru sampai di sumur yang namanya Rehobot itu, mereka tidak bisa mengganggu lagi. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kesulitan kalau engkau dalam keadaan miskin itu ada. Kesulitan ketika engkau kaya juga ada. Kesulitan ketika engkau sedang bertumbuh berjuang itu ada. Tapi ketika engkau mulai dipercaya dan berhasil, juga bukan berarti enggak ada kesulitan di sana. Dan kita terus menghadapi seperti itu. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan paling sering adalah ketika kita berhasil, banyak orang juga enggak suka kepada kita. Pasti itu pakai opo-opo itu. Ya kan Pak Jimmy ya? Pasti itu pakai sesajen-sesajen itu. Wah pasti itu warung itu lebih ramai. Coba perhatikan, tiap sore itu dia berdiri depan pintu tuh. Wah pasti ada sesuatu yang dipasang di sana. Padahal tiap sore di depan pintu karena mau tutup pintu supaya nggak nyamuk masuk kan gitu. So, macam-macam orang mulai menggunjingkan saudara. Orang tidak suka sama saudara. Biarlah orang itu tidak suka, tapi saya minta pelakunya bukan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Mari kita menjadi orang yang selalu bersyukur melihat orang lain berhasil. Amin. Kita malah ikut bersusah hati ketika orang lain susah. Amin. Dan mari kita mau memberi kesehatan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, karakter yang benar kemudian
Dan luar biasa yang membuat karakter Ishak berubah adalah Bapak Ibu, adalah ketergantungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu tidak pernah berubah. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dia menyadari dan mengerti bahwa hanya Tuhan yang memampukan. Seperti yang dikatakan di Rehobot tadi, dia berhasil, maka dia berkata Tuhan telah menolong saya. Coba saudara perhatikan bagaimana Ishak mempertahankan karakter yang benar ini Bapak Ibu. Kejadian pasal 26 sekarang ayat 24 sampai 25. Mari perhatikan baik-baik saudara. Imannya, ketergantungannya, mengandalkan Tuhan. Ketika dia bereaksi dengan kesulitan-kesulitan, dia tetap mencari Tuhan. Itu menolong dia mengalami perubahan demi perubahan. Mari perhatikan bersama-sama. Kejadian 26 ayat 23, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Saudaraku, ini karakter yang luar biasa. Dia tetap bergantung, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan mengubah hidupnya. Dan dia memiliki satu waktu yang selalu menyisihkan waktunya untuk ketemu dengan Tuhan. Maka dikatakan di sana, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Ishak mendirikan mezbah, tempat untuk ibadah, tempat dia menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita renungkan di awal tahun ini. Meskipun kita sudah dalam arti awal tahun Januari juga dan tahun Imlek, di awal tahun Imlek juga selalu tahun baru ini, ayo mari kita mau belajar kunci dari kemenangan, di mana Ishak ketika menabur dan menuai, dan tahun itu dia menuai 100 kali lipat. Ishak selalu mendirikan mezbah, mencari Tuhan. Bagaimana saudara mezbah saudara, mezbah doa saudara, masih aman? Mezbah doa saudara masih aman? Apa dibikinnya pagi, siang, malam, masih aman saudara? Coba tanya sebelah kiri kananmu. Ayo tanya dulu teman-teman saudara. Jangan usah tanya sama istri suaminya, dia tahu kalau suami istrinya tahu itu. Oh, coba tanya, mezbahmu bagaimana? Aman gitu. Aman dong. Ayo Bapak Ibu, mari kita bangun mezbah kita, dan itu akan memberkati hidup saudara. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, Ishak tetap teguh dan memelihara hubungannya dengan Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan datang, terus menampakkan diri, terus memberikan tuntunan dalam hidup saudara. Hanya Dia yang mampu memberkati kita. Amin. Mari sekali lagi kita baca bersama-sama, berdiri bersama-sama kita baca sekali lagi Kejadian 26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dan biarlah itu menjadi bagian dari visi kita untuk melihat berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Mari berdiri bersama-sama kita baca ayat ini. Kejadian 26 ayat yang ke-12 dan 13. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ingat, Ishak menabur ini bukan dalam artian mempersembahkan uang, memberikan uang, memberi kepada orang lain, tapi Ishak benar-benar menabur benih. Dia bekerja, ya, dia bekerja. Biarkan Tuhan memberkati pekerjaan saudara sehingga engkau bisa menuai 100 kali lipat. Amin. Mari kita baca sekali lagi sekarang kata Ishak, saudara ganti nama saudara. Boleh?
ganti nama saudara. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Maka menaburlah Yuli di tanah itu, dan dalam tahun itu juga Yuli mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yuli diberkati Tuhan dan Yuli menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Yuli menjadi sangat kaya. Kok saya cuma dengar nama saya saja ya, nggak dengan nama saudara ya? Saya nggak pakai mic sekarang. Sebutkan nama saudara. 2, 3. Maka menaburlah, dan dalam tahun itu juga Yuli mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yuli diberkati Tuhan dan Yuli menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Yuli menjadi sangat kaya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Naikkan pujian ini, janjimu Tuhan